Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel yang sangat spektakuler, yaitu Tafkir Channel. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan bintang tamu kita yang sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, berbahagia sekali kita bisa jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait ini Ustaz. Saya membaca di detik.com bahwasanya ada 70.000 bayi itu yang tak tertolong karena minimnya atau kurangnya tenaga medis yang spesifikasinya ke spesialis jantung. Nah, kenapa Ustaz ini kok bisa terjadi, Ustaz? Ya, kalau kita baca di artikel tersebut itu memang yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan, ya. iya. Jadi anak Indonesia yang lahir itu ada yang 10% itu kelainan jantung, kelainan jantung bawaan. Bawaan ya, Ustaz? Iya, betul. Nah, persoalannya dari 10% itu ada 10% itu angkanya besar ya, sekitar 4 juta. Nah, sekitar 12.500 itu memang dia butuh untuk di operasi karena kritis kondisinya. Yang kelainan itu ya? Iya, yang kelainan itu tadi. Nah, persoalannya adalah tenaga spesialis jantung kita itu hanya sekitar 5.000-an yang bisa menangani itu. Jadi sisanya gimana, Ustaz? Nah, ini justru persoalan di sisanya, artinya berarti ada sekitar 7.000-an orang itu tidak bisa tertangani. Ya, artinya meninggal ya. Itu per tahun itu karena kekurangan tenaga dokter spesialis khususnya ya. Itu. Masya Allah. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat fenomena seperti ini, Ustaz ya. Nah, apakah menjadi atau tenaga dokter ini susah atau susah untuk mencapai spesialis dokter jantung itu, Ustaz? Bagaimana menurut pandangan penjenengan? Ya, jadi kalau kita melihat pendidikan dokter spesialis sekarang ya, itu ternyata memang butuh dana yang besar kan gitu ya. Dana besar, waktunya lama kan begitu. Nah, di samping kalau saya dengar itu orang yang sekolah spesialis itu dia tidak boleh bekerja, dia harus konsentrasi fokus di situ. Betul, ya? Jadi harus ada yang menanggung. Nah, ini kan bebannya berat kalau ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri berat kan begitu ya. Tapi kan ada ini, Ustaz, beasiswa. Biasanya kan itu untuk menunjang. Betul, tapi itu kan sifatnya tidak semua orang dapat kan. Oh gitu, iya, orang tertentu saja. Iya. Tidak semua, artinya ada kuota kan begitu. Betul. Ya. Jadi sebagian besar dokter umum sekolah lagi ke dokter spesialis itu ya karena biaya pribadi. Betul. Berarti kendala-kendalanya seperti itu ya, Ustaz ya? Jadi kendalanya memang karena pendidikan itu dibebankan kepada pribadi. Nah itu jadi berat kan gitu ya. Jadi, nah kita tahu bahwasanya biaya dokter ini kan berat ya. Nah, tapi di satu sisi kan negara ini kan membutuhkan tenaga dokter tersebut. Nah, bagaimana negara itu untuk memenuhi kuota dokter spesialis tersebut, Ustaz? Supaya untuk menyelamatkan yang sisanya tadi. Ya, memang kelihatannya baru sekarang ada kesadaran untuk itu ya. Tetapi kembali lagi bahwasanya di dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di negara kita ini, itu memang mau nggak mau tetap bertumpu kepada kekuatan individu untuk sekolah spesialis. Jadi tidak semuanya ditanggung negara. Sehingga negara memang tidak mampu untuk memenuhi itu. Nah inilah resikonya ya penerapan sistem kapitalisme, di mana ketika negara itu satu sisi tahu bahwa kebutuhan itu ada ya dan harus dipenuhi, karena kalau tidak juga akibatnya juga tadi itu ya secara tidak langsung kan membunuh orang yang 7.000 bayi itu per tahun gitu. Itu kan mengenaskan kan gitu. Nah inilah akibat buruk dari penerapan sistem kapitalis ya. Yang dimana apakah kita sebetulnya punya potensi untuk kemampuan negara? Punya sebetulnya, tapi karena
sistem kapitalisme itu menjadikan pemasukan negara sebagian besar dari pajak. Nah, inilah akibatnya. Padahal kita punya sumber daya alam, hutan, ya mineral, emas dan seterusnya. Nah, itu dikuasai oleh swasta, ya, bahkan asing yang lebih banyak. Nah, akibatnya kemampuan negara kan sedikit ya, tergantung itu. Jadi secara fakta ya Menteri Kesehatannya juga tahu bahwa harus dibutuhkan seperti itu. Ya, sudah bisa secara statistik sudah ada, tapi di sisi yang lain kemampuan negara tidak bisa seperti itu. Ya, ini seolah-olah negara itu susah gitu ya untuk menerjunkan atau membuat generasi-generasi dokter-dokter baru. Kan semacam kayak ada apa sistem kapitalis ini, negara ini kan seakan dipaksa gitu ya. Ya, memang ya itulah resikonya ya. Ketika sistem itu yang diambil itu memang sistem yang buruk, ya akibatnya seperti ini ya, begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan berapa banyak keluarga yang kehilangan putra-putranya. Tidak bisa membayangkan ya. Nah, bagaimana kalau terjadi ya. Ya, seperti itu banyak sekali kan gitu ya. Betul. Nah, ini kan kita lihat dari kacamata apa yang ini kapitalis. Nah, bagaimana sudut pandang Islam Ustaz, dalam menangani apa susahnya dokter spesialis jantung ini? Ya, yang perlu diketahui pertama, Islam itu memandang mulia kehidupan manusia kan begitu ya. Jadi oleh karena itu maka seorang pemimpin atau seorang khalifah dalam pemerintahan Islam itu harus melihat kebutuhannya, ya kan? Kebutuhannya bahwasanya ada, kalau kita bicara tadi ya, tadi ada hal yang harus diselamatkan. Betul. Berarti harus dihitung berapa banyak jumlah dokternya, ya fasilitasnya harus memenuhi, semuanya harus memenuhi, itu yang pertama. Nah, perlu diketahui dalam Islam itu yang namanya pendidikan ya, apalagi khususnya dokter itu gratis harusnya. Ya, jadi orang itu diberikan kesempatan yang sama ya, sampai walaupun spesial mencapai dokter spesialis atau subspesialis itu diberikan kesempatan yang sama. Itu dibiayai negara. Ya, itu memang Islam mewajibkan negara untuk seperti itu. Karena supaya bisa memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakatnya kan begitu. Jadi ya. Bisa imbang antara yang ditangani sama yang menangani. Betul ya. Itu. Jadi tidak seperti kalau kapitalis kan enggak ya. Pendidikan itu diserahkan kemampuan individu ya, masyarakat sendiri kan begitu. Tapi kalau Islam enggak, seluruh mulai dari dasar sampai yang tinggi ataupun sampai spesialis sekalipun itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi saya penasaran Ustaz. Ya. Ketika Islam punya sudut pandang mencetuskan dokter spesialis murah ataupun gratis. Tipsnya apa Ustaz? Kok bisa negara Islam itu bisa gratis biaya pendidikan? Ya. Jadi kalau kita pendidikan gratis itu kan berarti soal biaya ya. Betul. Nah, dari mana duitnya kan begitu ya pertanyaannya gitu. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau kita bicara kapitalis itu kan lebih cenderung atau banyak pendapatan negara itu dari pajak. Ya, betul, ambil dari rakyat. Ya, sementara seharusnya potensi sumber daya alam, hutan, air ya dan sebagainya itu diserahkan kepada swasta. Swasta boleh memiliki lah. Nah, beda dengan Islam. Kalau Islam tidak, Islam justru tidak mengenakan pajak, ya kan? Islam yang paling utama adalah pemasukannya dari sumber daya alam, iya, kepemilikan umum. Ya, Islam dari mineral, ya, emas, ya, semua sumber-sumber mineral atau sekarang nikel ya, lagi itu semua, betul ya, semua yang terkait dengan itu adalah kepemilikan umum yang itu harus dikuasai negara yang nantinya bisa membiayai itu tadi ya, salah satunya adalah pendidikan kesehatan. Ya, seperti itu. Ternyata luar biasa saja. Jadi tidak main-main Islam dalam melihat atau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Ya wajar bisa seperti itu karena Islam itu kan dari Sang Pencipta, dari Allah yang tahu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh manusia ya, sesuai dengan fitrah manusia. Betul ya. Baik pemirsa, mungkin sampai sini dulu bincang kita dengan Ustadz Adi guru kita ini. Saya secara pribadi ketika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.